di mana rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan memanfaatkan seluruh aset operasionalnya secara efisien dan menghasilkan perjualan maupun pendapatan. Nah, adapun rasio ini menunjukkan kecepatan perputaran aktiva bank, aktiva lancar maupun aktiva tetap. Selama periode tertentu, semakin tinggi tingkat perputaran suatu aktiva, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset tersebut untuk menjunjung kegiatan yang dioperasionalkannya. Aktivitas yang pertama yaitu untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini, yang dimana berputar dalam suatu periode. Yang kedua yaitu untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil penghitungan ini menunjukkan jumlah hari berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak ditagih. Yang ketiga yaitu untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar sesuai dengan periode atau berapa penjualan yang dapat atau dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan, dapat kapital ataupun dapat dimanfaatkan. Adapun yang kelima yaitu untuk mengukur penggunaan berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap lancar berputar dalam satu periode tersebut itu. Yang keenam yaitu untuk mengukur penggunaan sejumlah aktiva perusahaan yang dibandingkan dengan penjualan. Aktivitas. Nah, menurut Kamir ada 4 manfaat yang bisa dipetik dari rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah dalam bidang piutang, di mana perusahaan atau manajemen itu dapat mengetahui berapa lama piutang itu mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa lama dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan begitu dapat diketahui apakah efektif kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan. Dan juga manajemen itu dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, sehingga manajemen itu juga dapat mengetahui berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagihkan. Lalu yang kedua itu adalah dalam bidang persediaan, di mana manajemen itu dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan di dalam gudang. Nah, hasil tersebut dapat dibandingkan dengan target yang telah ditentukan oleh rata-rata industri. Kemudian perusahaan juga dapat membandingkan hasil tersebut dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Lalu yang ketiga itu adalah dalam bidang modal kerja penjualan, di mana manajemen itu dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam periode kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah dalam bidang aktiva dan juga penjualan, di mana manajemen itu dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, dan juga manajemen itu dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan penjualan dalam satu periode. Yang pertama yaitu total aset turnover total. Aset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva, atau dengan kata lain digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Jadi alat ini untuk mengukur kemampuan dana yang telah diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecepatan perputaran persediaan menjadi kas. Semakin cepat inventory terjual, semakin cepat investasi perusahaan berubah dan persediaan Baik, menjadi yang kas. ketiga yaitu working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan rasio mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktivitas kelebihan aktivitas lancar atau kewajiban lancar, serta menunjukkan banyaknya penjualan atau dalam rupiah yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Rumus
perputaran modal kerja sama dengan penjualan per modal kerja. Yang keempat yaitu fixed asset turnover, perputaran aktiva tetap. Rasio ini disebut juga dengan perputaran aktiva tetap, di mana rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki tingkat perputarannya yang secara efektif dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. Dengan rumus fixed asset turnover sama dengan penjualan per total aktiva tetap. Dan yang kelima yaitu receivable turnover atau perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagih piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Di sini saya akan menjelaskan total aset turnover atau perputaran penjualan. Total aktiva rumusnya itu total aset turnover sama dengan penjualan di total aktiva aset turnover sama dengan 30 juta dibagi 28.500 sama dengan 1,5 satu kali. Selanjutnya itu inventory turnover atau perputaran persediaan. Rumusnya itu inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan inventory turnover sama dengan 20 juta dibagi 5 juta ditambah 15 juta dibagi 2 sama dengan 20 juta dibagi 10 juta sama dengan 2 kali. Selanjutnya itu working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Rumusnya itu working capital turnover sama dengan perputaran modal kerja penjualan dibagi modal kerja atau perputaran modal kerja sama dengan 30 juta dibagi 22 juta dikurang 6 juta sama dengan 30 juta dibagi 16 juta sama dengan 1,87 satu kali. Selanjutnya visa aset turnover atau perputaran aktiva tetap. Rumusnya itu visa aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap aset turnover sama dengan 30 juta dibagi 6.500 sama dengan 4,6 satu kali. Receivable turnover atau perputaran piutang rumusnya itu receivable turnover sama dengan penjualan kredit atau piutang. Receivable turnover sama dengan 30 juta dibagi 4 juta ditambah 4 juta dibagi 2, 30 juta dibagi 4 sama dengan 7,5 satu kali.